Assalamualaikum para dulur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita juga berbahagia karena apa? Di samping saya sudah ada guru kita, guru saya yang senantiasa mengajarkan ketauhidan yang lurus dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita ya. Amin. Hari ini insya Allah akan kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena di Indonesia ini ada penderita 2,4 juta dan setiap tahun ada penambahan pasien 500 anak. Apa itu? Yakni tentang autis. Waduh. Kita akan ngomongin apa sih autis itu, apa sebabnya, dan kira-kira bagaimana antisipasi untuk menanggulangi agar tidak lahir anak yang autis. Nah, Ustaz. Ya. Nah, autis Ustaz, Ya. banget ini apa sih sebenarnya autis Ustaz? Ya, autis memang itu istilahnya itu suatu kegagalan kerja otak atau rasa sosial di seseorang anak yang terlahir. Itu memang macam-macam. Ada yang memang belum bisa bicara, Pak Haji, belum bisa bicara. Banyak, autis itu banyak kondisinya. Nah, autis yang selama ini saya amati, kemudian ada beberapa pasien yang memang punya anak autis itu kemudian mau berubah dari nasihat saya itu, kemudian beliau mau berubah, anaknya memang berangsur-angsur membaik terus. Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana autis itu bisa terjadi? Nah, ini bagi sedulur, para sedulur, para teman-teman sama Kaisel ya. Nah, jadi autis itu insya Allah ya, karena yang namanya kebenaran itu milik Allah. Insya Allah itu disebabkan karena gini. Suatu ketika orang tua si adik yang autis ini itu biasanya ada persoalan dengan kakeknya si adik, ya, kakek atau neneknya si adik. Jadi kondisinya kok bisa begitu, gimana ya? Saya akan mencoba menceritakan. Jadi si orang tua, entah ayah entah ibu, ini punya persoalan dengan kakek atau neneknya si adik. Nah, persoalannya apa? Biasanya begini nih. Autis itu disebabkan dari salah satu kedua orang tuanya itu punya emosi terhadap orang tua yang disimpan. Emosi yang disimpan karena ada persoalan. Nah, persoalannya apa? Nanti saya bisa utamakan. Tapi yang jelas ada emosi, marah, jengkel yang disimpan menerus terus, bisa setiap hari, bisa minggu, bulan, nggak hilang waktu itu, ya nggak hilang. Kemudian ada juga merasa mampu, sudah jengkel, emosi terhadap orang tuanya, kemudian merasa mampu, saya bisa, itu. Nah, titik itulah nanti insya Allah munculnya kalau si ibunya hamil dan kondisi seperti itu, entah itu ibunya, entah itu ayahnya, anak ini bisa saja dipilih oleh Allah Ta'ala autis. Nah, persoalan itu apa aja yang bisa menjadikan autis? Ini pelajaran bagi orang tua yang putra-putrinya autis. Nih saya cerita ya. Rata-rata biasanya autis itu laki-laki rata-rata ya. Seperti penyakit jantung, Pak Ji. Penyakit jantung itu rata-rata laki-laki. Jadi perempuan persentasenya kecil. Nah, autis ini biasanya laki-laki, biasanya rata-rata. Nah, kemudian kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kita kembali pada titik awal tadi. Bisa aja seorang suami istri baru itu istrinya itu ditanyain si istrinya itu ditanyain sama orang tuanya. Biasanya tanyanya biasa saja sih sebenarnya, tanya itu apa bisa itu suamimu itu ngasih nafkah kamu, itu kan normal ya. Pertanyaan orang tua normal lah, ya umum lah itu ya. Pertanyaan orang tua yang umum itu satu pertanyaan, bisa nggak istrimu itu atau mamanya itu dulu tuh suamimu itu kayaknya perokok umpamanya, ini umpama apa bisa nanti kamu hamil umpamanya, atau dulu suamimu itu setahu bapak atau setahu ibu itu dulu nakal umpamanya. Nah, cerita ini sampailah akhirnya ke suaminya gitu. Cerita itu sampai otomatis namanya keluarga kan bisa sampai
aduh ibu bilang gini, aduh bapak bilang gini. Nah, si suami menanggapinya dengan jengkel gitu loh ya. Meskipun Jengkel. belum sampai marah itu ya. Disimpan ya. Disimpan, marahnya disimpan ini Pak Edi. Jadi marah ini disimpan oleh sang suami, berhari-hari dipikirin, kemudian ada niat, bisa aku gitu, aku harus bisa menghidupi istriku, biar mertua tahu bahwa aku sanggup. Nah gitu nih, kebiasaan kan begitu nih. Jadi nggak sadar bahwa kebiasaan kita semua manusia itu sebenarnya atas izin Allah. Nah, kalau aku bisa, aku harus bisa, itu kesombongan. Nah, kesombongan inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala, dan kemudian dengan diam, akhirnya dengan sadar si suami ini kalau ketemu dengan mertuanya nggak mau ngomong. Ketemu ya sudah ya, ada kesombongan, ada yang nggak mau ngomong, dengan jelas nggak mau ngomong sama orang tuanya. Tapi ya di ini ya oke. Nah disinilah mulai terbentuk genetik dari anak ini, terbentuk karena sifatnya orang tuanya tersebut. Ini nggak hanya di si ayah ya, bisa aja ini dibalik di si ibu, kan gitu ya. Mamanya si suaminya ini orang baik-baik, si wanitanya gimana, saya juga tidak tahu. Mamanya dulunya si ayah sama ibu itu punya jagoan tapi nggak diterima sama anak laki-lakinya gitu nih. Akhirnya kan si anak laki-laki ngajuin ini, pokoknya saya seneng sama ini. Lah kan orang tua kan ditolak, namanya orang tua kan manusia juga Pak Haji. Ada sakit hati juga ya loh. Akhirnya nikah jadi, tapi gantian. Emang kamu seneng sama saya? Emang kamu bahagia? Akan sampai ke istrinya, jengkel lah istrinya. Aku harus bisa begini. Nah sama prosesnya. Ingin membuktikan sebenarnya, akhirnya kesombongan yang muncul, dan diemnya itu sendiri nggak, pasti ada gejala pada waktu ketemu sama mertuanya nggak mau ngomong, itu jelas itu. Begitu dulu pasti nggak mau ngomong, diem. Itu nggak akan pernah tahu. Tahunya setelah kejadian ini ya. Bagi sedulur-sedulur yang putranya autis, ayo kita evaluasi. Nah nanti gimana caranya itu bisa didobrak melalui ketauhidan yang sudah mulai harus kita pelajari ya, didobrak istilahnya. Nah setelah itu mulai ada hamil lah istrinya. Nah, hamil ini kan kadang si anak ini kan belum minta maaf sama orang tuanya. Pasti rata-rata begitu. Belum meminta maaf. Kan minta maaf ya hanya sekedar lebaran. Tidak fokus ke masalah itu. Gitu. Nah, inilah yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika di umur-umur harusnya itu bicara, mamanya itu nggak bisa, lambat. Dipanggil nggak nyaut. Sejak dulu itu dipanggil nggak nyaut. Jadi kalau bayi itu nyaut tapi nggak ngeh gitu. Tapi ini nggak respon. Nah ini sudah mulai kode dari Allah Ta'ala. Akhirnya mulai bisa berjalan, mulai ini, nah itu kelihatan. Memang kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau di Islam sebenarnya ini contoh perilaku sehari-hari yang menyimpang dari sunnah Rasul sebenarnya, sunnah yang dari sisi akhlak ya maksud saya ya. Nah disinilah harus kita bentuk. Nah bagi sedulur-sedulur teman-teman yang putrinya autis, gimana caranya? Nah ini penting ya, gimana caranya agar bisa diberi kemudahan untuk sembuh lah. Kalau sembuh saya nggak yakin ya, karena kalau udah jadi itu paling tidak menuju ke arah kebaikan terus. Salah satunya adalah nomor satu adalah minta maaf kepada orang tua, itu nomor satu ya. Secara terus menerus itu. Secara terus menerus, nggak cuma sekali Pak Haji. Ya terus menerus itu minta maaf setiap saat. Kemudian kenapa begitu? Nah kita harus ingat bahwa kita ngomong aja sama orang tua nggak boleh, suuzon sama orang lain nggak boleh. Nah kita dalam kondisi yang tersebut kita sudah suuzon, udah jengkel, udah ini sama orang tua, jadi numpuk, belum lagi sombong, aku pasti bisa. Nah itu ngilangin Allah juga. Nah makanya si anak itu kalau dia diem sama orang tuanya, mendiamkan berbulan-bulan itu, ya kelihatannya nggak apa-apa. Iya Pak, iya, tapi ini nggak mau ngomong sebenarnya. Kemudian aktif itu menandakan bahwa aku pasti mampu. Nah itu yang aktifnya. Iya.
Di situ adalah yang harus kita dobrak di titik itu. Minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada orang tua, dan setiap saat, Pak Haji. Jadi setiap saat sedulur, jadi jangan cuma sekali, bisa setiap hari boleh, 2 hari sekali boleh, tapi terus setiap saat. Kemudian selesai sholat misalnya. Selesai sholat, kalau pas habis berjamaah itu Pak Haji, boleh minta maaf, bener, menyesali, istilahnya menyesali. Kalau itu bisa dikerjakan terus menerus, kemudian dengan orang tua sikapnya lebih Pak Haji, lebih hormat, kemudian lebih ya anak itu seperti ini. Jadi selama orang tua tidak melakukan mengajak kita untuk melakukan kemusyrikan atau syirik, ya ayo aja, monggo, nggak apa-apa gitu loh maksud saya. Nah, dengan cara yang seperti itu, alhamdulillah ini para sedulur, pasien saya itu berubah banyak. Jadi anaknya yang nggak bisa ngomong, mulai dia ngomong. Sering bicara dengan orang tua, mohon maaf, jadi mamanya Pak atau Bu, dulu saya itu waktu dulu saya nggak kepingin ngomong sama Bapak atau sama Ibu, jika itu dosa ampuni saya. Nah, di titik mau ngomong minta maaf kepada orang tua ini, di titik itu si anak itu mulai dibuka cara bicaranya oleh Allah Ta'ala. Jadi cara Allah seperti itu. Jadi tobat itu melalui itu. Kenapa? Saya melihatnya memang ada dalam Quran ceritakan ilal ladina tabu waslahu wa bayan. Jadi 3 hal ini nanti Allah baru menjawab faulaika tubu alaihi. Ladina tabu, mereka yang telah tobat, ngerti nih ceritanya. Kemudian tobat pada Allah, kemudian minta maaf kepada orang tua. Waslahu, melakukan perbaikan. Kekurangan anak di mana? Kekurangan anak kita diamkan orang tua dulu, ini dulu ya. Kemudian selain kita diamkan orang tua, sombong nih, merasa mampu, yakin. Ya, merasa mampu, yakin seperti itu. Nah, kemudian juga karena kita itu orang tua juga Pak Haji ya, bebayanu, memberikan nasihat kepada orang lain dengan kebenaran. Dari Quran boleh, dari sunnah, dari hadis yang sahih, itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Kemudian baru Allah menjawab faulaika tubu alaihi. Jadi maka tobat mereka yang aku terima. Nah, proses ini sebenarnya ada di dalam Quran, cuma kadang kita itu nggak ngerti. Jadi proses-proses ini sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi kita semua nggak ngerti. Taunya pokoknya sakit ke dokter, nggak apa-apa. Tapi dalam Islam ada cara-caranya. Nah, salah satu caranya seperti itu. Untuk autis, saya udah tahu, minta maaf kepada orang tua, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang bab-bab itu. Jadi anak kita autis ya, doanya gini, ya Allah, jika anak saya autis, jika dulu saya pernah tidak mau bicara dengan orang tua saya merasa mampu dengan apa yang saya kerjakan, akhirnya saya sombong, jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa saya, baik kepada orang tua saya maupun kepadamu ya Allah, ampuni dosa saya, astagfirullahaladzim. Boleh seperti itu doa setiap saat. Itu doa untuk membuka, agar Allah itu membuka otak si adik yang autis itu dibuka. Kalau saya memang otaknya belum terbuka, bicaranya juga belum terbuka. Nah, disitulah mulai kesabaran, harus ada kesabaran dalam menunggu. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu Pak Haji. Alhamdulillah Ustaz, ya Allah, subhanallah, luar biasa para dulur. Hari ini kita dapat pengalaman, pengetahuan, dan resep serta doa bagaimana mengajarkan doa ini pada orang-orang tua yang anaknya saat ini masih menderita autis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, apa yang diajarkan beliau bisa diamalkan. Amalkan itu melakukan. Betul, mudah-mudahan Allah menerima. Terima kasih banyak Ustaz ya. Sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.